Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Wahyu Hidayat SPD, guru biologi di SMK Negeri 2 Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Biologi, dengan dosen pembimbing Ibu Titin MPD dan guru pamong Bapak Brian Abdillah SPD. Pada hari ini tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Bunguran Barat. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Seluruhnya duduk, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa Bapak ingin cek terlebih dahulu smartphone-nya masing-masing, karena pada hari ini ada kegiatan pembelajaran yang menggunakan smartphone ya. Ada soal pretest dan post-test ya. Jadi silahkan keluarkan HP-nya masing-masing dulu, silahkan. Saya mau cek dulu ya. Disimpan lagi HP-nya. Nanti ketika saya minta untuk dikeluarkan, baru dikeluarkan. Oke, setelah itu yang kedua adalah untuk merapikan terlebih dahulu pakaian kalian. Sudah? Pertanyaan selanjutnya, sudah siapkah kalian belajar? Sudah. Mari kita belajar. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian rapikan dulu tempat duduknya ya, dengan rapat dengan teman sebelahnya ya, berikan ruang sedikit, silakan. Selanjutnya saya akan mengecek presensi terlebih dahulu ya. Jadi ketika saya panggil namanya, contohnya Adelina Pita Yantipane ya, kalian menyebutkan kata-kata bijak atau kata-kata mutiara pada pagi hari ini. Paham? Oke, saya contohkan ya, seperti ini. Denny Wahyu Hidayat. Yang lain bisa, kenapa saya tidak? Yang lain bisa, apalagi saya. Paham ya? Oke. Bisa kita mulai? Adelina Pita Yantipane. Jangan melakukan kegagalan. Belajarlah dari nyata yang benar. Anissa Trimailani. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita berjalan ke negara. Gini Mardiana. Pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Julia Fitriani. Masalah utama dari ketidaktahuan adalah kurangnya rasa ingin tahu. Nur Halijah. Jangan putus harapan untuk mengejar masa depan. Puspita Bella. Jangan membedakan prosesmu dengan proses orang lain. Saripah Erma Agusta Lianda. Artanita Simatupang. Dengan ilmu kita menuju keilmuan.
Alhamdulillah dari 8 siswi yang ada di kelas ini pada pagi hari ini hadir semuanya ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan agar dapat selalu mengikuti pembelajaran dengan saya. Oke. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin memberikan sebuah pretest ya. Pretest menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi tujuannya di awal tadi saya mengecek smartphone kalian ya. Karena untuk kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik ya. Jadi pretestnya nanti langkah-langkahnya adalah kalian join di aplikasi Quizizz dan memasukkan kode unik yang sudah saya siapkan di depan ya. Nah nanti silahkan masukkan nama kalian dan klik mulai. Paham? Nanti ketika kalian mengerjakan, status pengerjaan kalian akan tampil di layar ini secara real time ya. Sudah siap? Sudah. Oke, silahkan keluarkan HP-nya masing-masing. Semuanya dipegang. Pastikan HP-nya memiliki koneksi internet. Sudah semua bergabung di link Quizizz-nya? Sudah. Bisa kita mulai? Bisa. Kita mulai pretestnya ya. Waktunya 5 menit mengerjakan pretest dengan soal 15 pilihan ganda. Dengan optionnya A sampai E, A, B, C, D, E. Paham? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat mengerjakan. Sudah selesai semua ya? Sudah. Tujuannya dilaksanakan pretest adalah untuk mengukur kemampuan awal kalian dalam mengikuti kegiatan pelajaran pada hari ini ya. Baik anak-anak, setelah melaksanakan pretest ya, Bapak ingin menggali pemahaman awal kalian dulu ya. Jadi setelah ini dan melaksanakan pengamatan di depan kelas ya. Jadi nanti waktunya 1 menit ya, saya berikan waktu 1 menit untuk keluar di depan kelas dan mengamati beberapa komponen-komponen ya makhluk hidup. Nanti setelah kalian amati, boleh kalian kembali ke kelas ini dan menceritakan apa yang kalian temukan di depan kelas. Baru saja kalian selesai melaksanakan kegiatan pengamatan ya. Apa yang kalian temukan saat kegiatan pengamatan berlangsung? Oke, silakan. Ada rumput, bunga, suku sembelala. Adel menemukan ada rumput, ada bunga, ada belalang, ada kupu-kupu. Nah, yang disampaikan oleh teman kalian Adel benar ya. Jadi banyak sekali komponen-komponen yang diamati oleh kalian saat kegiatan pengamatan berlangsung ya. Ditemukan tadi Adel ada bunga, ada kupu-kupu, ada belalang, dan ada rumput. Keempat komponen tersebut merupakan komponen makhluk hidup
ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah di lingkungan sekolah kita ini hanya terdiri dari makhluk hidup saja? Ada bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silahkan. Selain makhluk yang hidup, ada juga makhluk yang hidup. Ya. Seperti batu, air, tanah, biji, pasir. Benar ya, apa yang disampaikan oleh teman kalian Puspita Bella, bahwasanya selain makhluk hidup, ada juga komponen makhluk yang tak hidup ya. Nah, selain makhluk hidup dan makhluk tak hidup, apakah ada keterkaitan atau interaksi antara makhluk hidup satu dengan makhluk yang lain? Ada bisa memberikan pendapatnya? Saya, Pak. Silakan Anis. Pertanyaannya seperti yang sampaikan Adel, Ya. memakan rumput dan kupu-kupu mengambil sari bunga. Benar apa yang disampaikan oleh teman kalian Anis ya, bahwasannya ada keterkaitan antara komponen makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Contohnya tadi belalang dengan rumput ya. Ada yang menjadi produsennya, ada yang menjadi konsumennya. Lalu apa lagi? Ada kupu-kupu dan bunga. Bagaimana itu prosesnya? Kupu-kupu hinggap di bunga. Yang mana kupu-kupu itu tujuannya mengambil sari-sari makanan, dan bunganya mendapatkan keuntungan lain, yaitu ya melakukan penyerbukan silang. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas materi tentang ekosistem ya, dimana tadi di awal sudah saya gali informasi terlebih dahulu mengenai komponen-komponen makhluk hidup dan interaksinya ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, Bapak harapkan kalian dapat mengidentifikasi macam-macam interaksi komponen biotik ya, melalui tayangan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti. Yang kedua adalah setelah melakukan pembelajaran ini, kalian dapat menganalisis interaksi yang berlangsung di dalam ekosistem tersendiri. Yang ketiga adalah setelah melakukan pembelajaran ini, kalian dapat menunjukkan interaksi komponen biotik ya di dalam ekosistem. Pada hari ini kita akan belajar materi ekosistem dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Artinya nanti kalian akan saya berikan lembar kerja, di mana lembar kerja itu berisi permasalahan dan kalian akan melaksanakan diskusi ya. Setelah kalian melaksanakan diskusi, kalian akan mengerjakan LKPD ya, yang dimana di LKPD tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Setelah melakukan diskusi, menjawab pertanyaan di LKPD tersebut, kalian semua maju ke depan untuk melaksanakan presentasi. Nah, selanjutnya untuk menyemangati kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya ingin memberikan ice breaking pada kita semua. Kegiatan ice breaking ini seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya, yaitu tepuk semangat. Masih ingat? Oke, silakan berdiri dulu semuanya. Tepuk semangat. Berikan aplaus buat kita semuanya. Selanjutnya, silakan dilihat videonya. Setelah kalian melakukan pengamatan video yang saya tayangkan di depan ini, ya, adakah yang berani memberikan pendapat? Oke, silakan Erma. Jadi ada interaksi antara lebah dan bunga dalam tayangan video yang kalian tonton tadi. Nah, setelah kalian melihat tayangan video di depan, ya, saya ingin kalian membuat rumusan masalah mengenai video ini dan kedua gambar. Bapak sudah membagi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok bunga, dan yang kelompok kedua adalah kelompok kupu-kupu. Nanti Bapak akan membagikan lembar kerja, diskusikan bersama kelompoknya. Nah, semuanya anggota kelompok kupu-kupu dan bunga, perhatikan di slide ya.
saya akan menampilkan bahan ajar ya sebelum kalian mengerjakan lembar kerja yang akan saya bagikan. Nah, di dalam komponen biotik ya, kita akan membahas yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga adalah pengurainya itu sendiri, dekomposer ya. Silakan dibacakan Anis. Kelompok makhluk hidup mendapatkan makanan berupa bahan organik menjadi anorganik dengan cara menguraikan sisa-sisa atau produk dari organisme. Disebut juga pengurai. Nah, berbicara tentang interaksi antar komponen biotik ya, seperti pada tayangan video ya, seperti pengamatan kalian tadi waktu di depan kelas ya. Di sini saya sedikit menjelaskan beberapa interaksi komponen biotik. Contohnya kupu-kupu dan nah ini disebut dengan simbiosis. Jadi saling menguntungkan antara kedua makhluk hidup tersebut, antara bunganya dan kupu-kupunya. Nah, selanjutnya ini juga interaksi nih antar komponen biotik ya, yang tidak sejenis, disebut dengan netral. Kenapa disebut dengan netral? Karena tidak ada pengaruhnya nih antara ayam dengan kucing, tidak ada yang saling menguntungkan dan tidak ada yang saling dirugikan antara kedua hewan tersebut. Gambar yang di bawahnya gambar apa? Ya, sama-sama tidak merugikan dan tidak menguntungkan antara kedua komponen biotik tersebut ya. Nah, ini adalah materi pengetahuan tentang interaksi dalam komponen biotik. Ini klasifikasi konsumen berdasarkan makanannya ya. Ada hewan insektivora, lalu ada omnivora. Sudah mengenal ini hewan-hewan ini? Ya, contohnya ya, ini ada herbivora, hewan pemakan. Lalu ada karnivora, hewan. Selanjutnya ada omnivora, pemakan segalanya. Oke. Selanjutnya ada insektivora. Ini apa ini? Ya, jadi insektivora itu adalah pemakan serangga. Nah, sudah paham ya sampai di sini ya? Oke. Nanti di lembar kerja ini akan menjawab beberapa permasalahan. Kurang lebih permasalahannya sama seperti dari bahan ajar yang saya tanyakan di depan. Jadi kalian tinggal berdiskusi. Saya bagikan terlebih dahulu ya lembar kerjanya. Untuk kelompok kupu-kupu, satu lembar kerja dan modul. Dengan kelompok bunga, satu lembar kerja dan modul. Nah, sekarang kalian boleh melaksanakan diskusi ya dengan kelompoknya masing-masing dan menjawab permasalahan yang timbul atau terdapat di dalam lembar kerja yang kalian miliki. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit ya untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Lalu setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Sudah sampai di mana tahap pengerjaan LKPD-nya? Sudah semua? Ada yang belum selesai? Ada bagian yang kurang dipahami? Di bagian mana? Oke, yang ini nanti setelah ini masing-masing dari kelompok bunga dan kelompok kupu-kupu dapat mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kupu-kupu akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan disampaikan oleh Anissa. Tentukan jenis interaksi antar komponen biotik pada gambar di atas. Kemudian, jelaskan perbedaan dari interaksi tersebut. Jawabannya: 1. Predasi. Contohnya, macan tutul dengan mangsanya, rusa. 2. Netral. Contohnya, ayam dan kucing. 3. Parasitisme. Contohnya, nyamuk Anopheles dengan manusia.
4. Mutualisme, contohnya lebah dan bunga. 5. Komensalisme, contohnya ikan hiu dengan ikan lemoyot. Kemudian, informasi apa yang didapatkan dari video tersebut? Jawabannya, lebah mengambil sari-sari dan bunga melakukan penyerbukan. Bagaimana dampak yang timbul akibat interaksi antar komponen biotik pada video tersebut? Jawabannya, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda tapi saling menguntungkan kedua pihak. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok kupu-kupu yang sudah mempresentasikan hasil dari lembar kerja yang dikerjakan. Ya, berikan aplaus untuk kelompok kupu-kupu. Sekarang untuk kelompok bunga dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bunga akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tentukan jenis interaksi antar komponen biotik pada gambar di atas. Kemudian jelaskan perbedaan dari interaksi tersebut. 1. Kijang dan rusa. Predasi, hubungan antara pemangsa dan memangsa atau predator. 2. Ayam dan kucing. Netral, hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. 3. Nyamuk dan manusia. Parasitisme, hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Informasi apa yang didapatkan dari video tersebut? Jawabannya, lebah membantu penyerbukan dari bunga satu ke bunga lainnya. Bagaimana dampak yang timbul akibat interaksi antar komponen biotik pada video tersebut? Lebah mengambil sari bunga dan bunga tersebut mendapatkan penyerbukan silang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari hasil prestasi yang telah kalian lakukan dari kelompok bunga dan kelompok kupu-kupu yang menyajikan prestasi terbaiknya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan pemberian tanggapan. Siapa di sini akan menanggapi? Saya. Oke, silahkan Adel. Kami dari kelompok kupu-kupu ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok bunga. Kenapa nyamuk dan manusia termasuk dalam proses tersebut? Kelompok bunga, silahkan menanggapi pertanyaan dari kelompok kupu-kupu. Ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Oke, silahkan Bella. Karena ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Jadi jawaban dari kelompok bunga, pertanyaannya tadi dari kelompok kupu adalah kenapa nyamuk dan manusia ini digolongkan dalam komponen interaksi parasitisme, ya. Jadi ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Apa yang diuntungkan Bella? Yang diuntungkan nyamuk, yang dirugikan manusia. Iya, oke. Berikan aplaus untuk Bella. Kami dari kelompok bunga ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok kupu-kupu. Mengapa ayam dan kucing disebut interaksi netral? Silahkan kelompok kupu-kupu ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok bunga. Oke, silahkan. Karena tidak ada hubungan antara dua komponen tersebut. Merugikan tidak, menguntungkan tidak. Oke, sudah cukup kelompok bunga? Ya, jadi untuk ayam dan kucing, ya, itu tidak ada hubungannya, ya, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Jadi disebut interaksi yang netral. Berikan aplaus untuk kelompok kupu-kupu dan kelompok bunga. Sampai di sini kegiatan pembelajaran kita. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik.
Mari kita sama-sama mereview kembali pembelajaran kita pada hari ini tentang materi ekosistem. Jadi kalian sudah belajar dari awal sampai mengerjakan LKPD, kalian belajar komponen biotik. Dalam komponen biotik itu ada apa saja di dalamnya? Ada produsen, ada konsumen. Lalu di dalam komponen biotik ini ada juga interaksi-interaksi ya antara komponen satu dengan komponen lain yang disebut dengan apa tadi? Simbiosis ya. Nah, tadi ada yang menanyakan netral, ada yang menanyakan parasitisme ya. Itu merupakan contoh dari ya interaksi komponen biotik. Ada lagi yang lain ya. Ada yang masih ingat interaksi yang lain selain parasitisme dan netral? Simbiosis apa? Mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Ya, simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara dua komponen makhluk hidup. Ada yang lain masih ingat? Simbiosis apa lagi? Simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Ya, yang satu diuntungkan dan satunya tidak ada apa-apa. Artinya tidak dirugikan juga, tidak diuntungkan juga tidak. Ya, hasil dari pengerjaan LKPD ya yang kalian kerjakan bersama kelompok kalian boleh dikumpulkan ke depan untuk dinilai. Nah, di akhir kegiatan pembelajaran kali ini, Bapak minta salah seorang dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Silahkan. Pembelajaran ini adalah kita belajar tentang materi biotik. Materi biotik ada 4, yaitu konsumen, produsen, dan dekomposer, dan retributor. Ada yang mau menambahkan? Interaksi antar komponen biotik? Silakan. Oke. Iya. Iya. Oke, berikan aplaus buat kita semua. Setelah ini kita akan melaksanakan post-test ya, menggunakan aplikasi Quizizz seperti yang dilaksanakan di awal kegiatan tadi ya, soal-soal pretest ya. Jadi silakan keluarkan HP-nya lagi, pastikan koneksi internetnya terhubung, karena kita akan melaksanakan post-test menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, kalian selesai mengerjakan post-test menggunakan aplikasi Quizizz. Nanti nilai yang tertinggi akan Bapak berikan penghargaan, ya, akan Bapak berikan reward atau tambahan nilai plus untuk kalian, ya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian semuanya. Apa yang kamu rasakan selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung? Ada bisa menjawab? Oke. Menurut saya pelajaran hari ini menyenangkan. Oke, kira-kira apa yang menurut menarik dalam pembelajaran ini? Ada? Bisa jawab? Oke, silakan. Cara belajar yang menyenangkan dan mudah dipahami. Oke, nah satu lagi yang terakhir, bagian materi mana ini yang masih belum dipahami? Oke, silakan. Oke, tentang komponen abiotik. Nah, untuk komponen abiotik akan kita bahas, akan kita lanjutkan materinya pada pertemuan selanjutnya ya, pada minggu depan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan. Duduk, siap. Doa.
memulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.